mencari jajan anak, ibu rumah tangga nekat jual ganja. Suami aniaya istri hingga patah tulang punggung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pemirsa, senang sekali saya kembali menjumpai Anda. Mulai program informasi hukum dan kriminal yang terjadi di seputar Lampung dan sekitarnya, inilah Cekal, Cegah Tangkal. Informasi pertama, cari jajan anak, ibu rumah tangga jual ganja akan mengawali Cekal untuk edisi sore kali ini. Selama 30 menit ke depan bersama saya Adam Firman Sabri, laporan Cekal selengkapnya. Pemirsa mengaku terpaksa demi mencari uang jajan anak serta membantu biaya rekening listrik di rumah orang tuanya. Seorang ibu muda di Mana Lampung nekat menjual narkoba jenis ganja. Tersangka ditangkap polisi setelah sebelumnya mengamankan tersangka lain seusai bertransaksi narkoba. Ini di laporannya. Tersangka Elvi Listiawati, 25 tahun, ibu dua anak ini diamankan petugas seusai melakukan transaksi narkoba jenis ganja kering dengan tersangka Edwin Yohadi, yang lebih dulu ditangkap polisi karena membawa narkoba jenis ganja. Dari tangan warga Jalan Laksamana Malahayati, Kelurahan Kangkung, Teluk Betung Selatan ini, polisi menyita sedikitnya 21 paket ganja kering siap edar, serta uang senilai Rp25.000 hasil penjualan ganja yang ditemukan di sebuah warung tempat tersangka Elvi menjual ganja. Di hadapan polisi, tersangka Elvi mengaku terpaksa menjual ganja demi mencari uang jajan anaknya yang masih kecil, serta membantu membayar biaya rekening listrik rumah orang tuanya. Tersangka mengaku baru 1 bulan menjual ganja sejak suaminya mendekam di penjara karena kasus yang sama. Udah berapa lama jual narkoba? Sebulan. Sebulan. Kenapa? Tanya lagi, telepon lagi. Buat jajan anak. Buat jajan anak, ngebantuin ibu bayar listrik. Oh gitu. Suaminya? Suaminya di dalam. Kasus apa? Kasus narkoba. Kasus narkoba juga. Punya anak. Kasat Narkoba Polresta Bandar Lampung, Kompol Yustam Dwi Heno mengatakan, kasus peredaran narkoba ini terungkap setelah polisi memperoleh informasi dari masyarakat yang mengetahui adanya transaksi narkoba yang dilakukan tersangka. Hingga kini polisi masih melakukan pengembangan untuk mencari pemasok ganja pada tersangka. Kita lakukan pengembangan pada seseorang yang diduga sebagai penjualnya. Kita amankan salah seorang wanita yang kita amankan, kemudian kita lakukan penggeledahan di warungnya di Jalan Laksana Malahayati, ditemukan 24 paket ganja. Untuk menjalani proses hukum, tersangka kini harus mendekam di sel tahanan Mapolresta Bandar Lampung. Tersangka dijerat pasal 111 ayat 2 dan pasal 114 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2005 tentang narkoba dengan ancaman hukumannya minimal 5 tahun penjara. Dari Bandar Lampung, Andres Avandi melaporkan. Pemirsa, tidak jera berurusan dengan hukum. Seorang residivis kasus narkoba kembali berurusan dengan polisi. Warga Tanjung Senang, Mana Lampung ini dibekuk karena masih menjadi pengedar sabu-sabu. Dari penangkapan itu, polisi menyita barang bukti 2 paket kecil sabu-sabu dan timbangan digital. Enggak. Oh iya, belum enggak lagi. Belum ngecek email lagi. Pernah mendekam di lembaga pemasyarakatan selama 8 bulan, rupanya tidak membuat Edward alias Iwang jera. Warga Wekandis, Tanjung Senang, Mana Lampung ini kembali ditangkap polisi karena diduga menjadi pengedar sabu-sabu. Petugas membekuk Edward di rumahnya Senin malam. Dari rumah tersangka, polisi menemukan 2 paket kecil sabu-sabu dan timbangan digital sebagai barang bukti. Penangkapan tersangka berdasarkan informasi masyarakat yang mengetahui rumah Edward sering jadi tempat pesta narkoba. Dari catatan kepolisian, Edward alias Iwang juga pernah diciduk petugas Direktorat Reserse Narkoba Polda Lampung karena kasus kepemilikan sabu-sabu. Atas perbuatannya itu, lelaki berusia 49 tahun ini sempat menjalani hukuman selama 8 bulan di Lapas Waihui dan bebas pada November 2014 lalu. Saat diperiksa, Edward mengaku sabu-sabu dibeli dari rekannya berinisial AB seharga Rp1 juta per paket. Setelah dibagi menjadi pecahan kecil, kristal memabukkan itu akan dijual kembali. Kok nggak kapok, Mas? Kan udah pernah masuk tuh. Kenapa ini ngelakuin lagi? Ini kalau sekarang kapok bener. Udah 2 kali ya? Iya. Kapok bener sekarang.
Kanit 1 Satuan Reserse Narkoba Polda Lampung Ibtu Heran Arfa mengungkapkan tersangka sudah lama menjadi incaran. Tersangka merupakan pengedar sabu-sabu. Yang bersangkutan ini adalah residivis ya, jadi dilaporkan kembali oleh masyarakat. Dan memang kita juga sudah tahu bahwa yang bersangkutan ini memang sudah jadi TO kita juga selama ini. Nah, jadi setelah itu kita adakan penyelidikan dan betul ternyata yang bersangkutan setelah digeledah di rumahnya kita ketemukan barang-barang bukti 2 paket sabu dan timbangan digital. Untuk kepentingan penyidikan, Edward kini mendekam di sel tahanan Mapores Tabar Lampung. Tersangka bakal dijerat Undang-Undang Narkotika dengan ancaman hukuman minimal 5 tahun kurungan penjara. Dari Bandar Lampung, Ruslan AS melaporkan. Ya, masih mengenai kasus sabu-sabu pemirsa. Kali ini anggota DPRD Tanggamus bersama sopir pribadinya masing-masing dituntut selama 11 bulan penjara. Jaksa penuntut umum menilai kedua terdakwa bersalah karena menghisap sabu-sabu. Dalam sidang di Pengadilan Negeri Tanjung Karang kemarin, Jaksa Syarif menuntut anggota DPRD Kabupaten Tanggamus Hasmuni selama 11 bulan penjara. Begitu juga dengan sopir pribadi Hasmuni, Iswahyudi, dituntut sama dengan Hasmuni. Kedua terdakwa ini dinyatakan jaksa penuntut umum telah terbukti bersalah melanggar pasal 127 ayat 1 KUHP karena menggunakan narkotika bagi diri sendiri. Hasmuni dan Iswahyudi ini menghisap sabu di dalam toilet saat menginap di Hotel Novotel pada 18 September 2014 lalu. Setelah menghisap bergantian, datang rekan lainnya yakni Yudi dan Mustafa, juga anggota DPRD Tanggamus. Mereka menghisap bersama ditemani 2 wanita. Dalam pertemuan itu, mereka bersepakat ke tempat hiburan karaoke Tanaka di daerah Teluk Betung, Bandar Lampung. Di lokasi itu kemudian anggota Dit Narkoba Polda Lampung meringkus Hasmuni dan Iswahyudi. Dari penggeledahan, polisi mengamankan 1 plastik bening dan alat hisap bong. Mendengar tuntutan jaksa, terdakwa Hasmuni hanya meminta kepada majelis hakim untuk mempercepat proses persidangan. Dari Bandar Lampung, Ruslan AS melaporkan. Pemirsa, pemilik 7 paket sabu-sabu dan 9 butir pil ekstasi dituntut jaksa penuntut umum selama 8 tahun penjara. Warga Onta Sukamenanti Keraton Bandar Lampung ini dinilai bersalah melanggar Undang-Undang Narkotika. Sidang kasus narkoba dengan terdakwa Rahmat, warga Onta, Sukamenanti, Keraton, Bandar Lampung kembali digelar. Terdakwa Rahmat dituntut jaksa Yeti Herawati selama di 8 tahun penjara karena telah memiliki sabu-sabu. Terdakwa juga dikenakan denda sebesar 1 miliar rupiah subsidiar 6 bulan kurungan penjara. Menurut jaksa, buruh serabutan ini terbukti melanggar pasal 114 ayat 2 Undang-Undang Republik Indonesia nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika. Dalam persidangan terungkap polisi meringkus Rahmat ketika berada di seputaran kolam pancingan Gunung Terang, Gedung Meneng, Raja Basa, Bandar Lampung pada 20 November 2014. Dari penggeledahan itu, polisi menyita 7 paket sabu dan 9 pil ekstasi yang disimpan dalam tas. Selain kristal memabukkan itu, polisi juga mengamankan timbangan digital yang diduga digunakan untuk menjual sabu. Di persidangan, Rahmat mengaku barang terlarang itu didapat dari Hendra yang kini masih dalam pengejaran petugas. Sidang yang dipimpin Ahmad Suhel ini akan dilanjutkan pekan depan dengan agenda mendengarkan putusan hakim. Dari Bandar Lampung, Ruslan AS melaporkan. Pemirsa, Cakal akan segera kembali dengan informasi-informasi menarik lainnya. Di antaranya, menipu anggota DPRD Pesawaran diadili. Informasinya setelah yang berikut ini. Permasalahan yang terjadi di sekitar Lampung. Situasi terkini tentang Lampung kami kabarkan dalam program iNews Lampung, merangkum informasi dan peristiwa yang terjadi di Lampung hari ini secara cepat, lengkap, dan akurat setiap Senin hingga Jumat pukul 15 waktu Indonesia Barat. Hanya di iNews TV Lampung, inspiring and informative. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perbincangan seru dengan tamu yang tak terduga, membahas topik seru seputar Lampung. Birokratnya korup, udah tuh legislatifnya juga ngawur gitu. Tamu hari ini
hadir menemani rehat sore Anda pada hari ini. Senin hingga Jumat, pukul 16 waktu Indonesia Barat. Hanya di iNews TV Lampung, inspiring and informative. Ya, terima kasih Anda masih bersama kami. Pemirsa, diduga melakukan penipuan jual beli suara pada pemilihan umum legislatif 2015. Anggota DPRD Pesawaran Johnny Corner diadili di Pengadilan Negeri Tanjung Karang. Jaksa menuduh warga desa Hanura Padang Cermin Pesawaran ini menipu korbannya dengan modus akan mundur dari pencalonan sebagai anggota DPRD setelah menerima uang 75 juta rupiah. Johnny Korn terpaksa duduk di kursi persakitan lantaran terlibat kasus penipuan sebesar 75 juta rupiah. Anggota DPRD Kabupaten Pesawaran ini didakwa telah melakukan penipuan terhadap korbannya Zikri Chandra. Dalam dakwaannya, Jaksa Sukaptono menjelaskan penipuan terjadi ketika terdakwa mencalonkan diri sebagai anggota DPRD Pesawaran tahun 2014 lalu di daerah pemilihan 4 dengan nomor urut 2 dari Partai Golkar. Setelah perhitungan di internal partai diduga terjadi penggelembungan suara sebanyak 1.855 yang diperoleh terdakwa. Ketua DPD Golkar Lampung M. Aljirdianis Tabrani kemudian memerintahkan Ketua DPD Golkar Pesawaran Risodar untuk melakukan pengecekan data dan melakukan pertemuan. Di dalam pertemuan tersebut terjadi kesepakatan bahwa terdakwa bersedia mundur dari pencalonannya sebagai caleg dan menyerahkan kelebihan suara kepada caleg nomor urut 1, Selvi Anggraini. Lalu suami Selvi, Zikri Chandra, menyerahkan uang sebesar 75 juta rupiah kepada terdakwa. Namun kenyataannya terdakwa tidak juga mundur dari pencalonannya. Bahkan pada 2 Mei 2014, Johnny Korn dilantik menjadi anggota DPRD dari Partai Golkar Pesawaran. Akibat perbuatan terdakwa, korban mengalami kerugian sebesar 75 juta rupiah. Sidang akan dilanjutkan pekan depan dengan agenda mendengarkan keterangan saksi korban. Dari Bandar Lampung, Ruslan AS melaporkan. Pemirsa, mantan Kabid Bina Marga Dinas Pekerjaan Umum Lampung Utara Zainuddin dan 2 rekannya dituntut selama 18 bulan penjara dalam persidangan Pengadilan Tipikor Tanjung Karang kemarin. Jaksa menyatakan ketiga terdakwa telah melakukan korupsi pembangunan dan pelebaran jalan 2 jalur Kota Bumi tahun 2012 sebesar 520 juta rupiah. Tiga terdakwa kasus korupsi pembangunan dan pelebaran jalan 2 jalur Kota Bumi tahun 2012 sebesar 520 juta rupiah dituntut sama oleh Jaksa Penuntut Umum yakni selama 1 tahun 6 bulan penjara. Di mata Jaksa Penuntut Umum, mantan Kepala Bidang Bina Marga Dinas Pekerjaan Umum Lampung Utara Zainuddin dan 2 rekannya yakni pejabat penanggung jawab teknis kegiatan PPTK Legiono serta konsultan pengawas Sulistiawan telah bersalah melakukan korupsi pembangunan dan pelebaran jalan 2 jalur Kota Bumi tahun 2012 sebesar 520 juta rupiah. Selain menuntut ketiga terdakwa hukuman penjara, Kepala Majelis Hakim yang dipimpin FX Supriyadi, Jaksa juga membebani ketiga terdakwa uang denda sebesar 50 juta rupiah, subsidi 6 bulan penjara. Hari Senin itu aja nanti, dari 9 ya, sampai 9 ya. Menurut Jaksa, perkara korupsi ini berawal ketika Kabupaten Lampung Utara merencanakan pembangunan jalan di Jalan Jenderal Sudirman Kota Bumi pada tahun 2012 lalu. Saat itu, dana yang bersumber dari APBD Lampung Utara disiapkan sebesar 6,7 miliar. Zainuddin selaku kuasa pengguna anggaran bersama Legiono dan Sulistiawan menandatangani pencairan dana yang dibagi dalam 3 tahap pengambilan. Berdasarkan laporan, pekerjaan sudah rampung 100%. Namun pelaksanaannya pekerjaan tersebut tidak selesai. Akibat perbuatan ketiga terdakwa ini, negara mengalami kerugian sebesar 520 juta rupiah. Dari Bandar Lampung, Ruslan AS melaporkan. Ya, kita beralih ke informasi selanjutnya pemirsa. Kali ini narapidana rumah tahanan kelas 2B Kota Bumi Lampung Utara yang terlibat kasus penculikan meninggal dunia Senin malam. Napi tewas setelah sempat mendapatkan bantuan petugas medis RS Uria Kudu Kota Bumi. Petugas medis memastikan napi tewas karena sesak napas. Senin 76 tahun narapidana kasus penculikan yang divonis majelis hakim selama 10 bulan penjara meninggal dunia.
Narapidana rumah tahanan kelas 2B Kota Bumi meninggal setelah sempat mendapat pertolongan petugas medis RS Uria Kudu Kota Bumi. Dr. Julius Raja Guguk, petugas medis RS Uria Kudu mengatakan warga Kertapati, Palembang, Sumatera Selatan ini sudah dalam kondisi kritis saat dibawa ke rumah sakit. Pasien meninggal dunia akibat gagal napas. Dia datang dengan sesak aja, sesak. Kemudian kita tadi sudah pasang oksigen, kita kasih perawatan. Kita mau coba nebu, ya. Kemudian keadaannya memburuk. Kepala Rumah Tahanan Kelas 2 Kota Bumi Abdurrahman mengatakan Senin sudah menjalani hukuman 9 bulan dari 10 bulan vonis hakim. Korban sebelumnya mengeluh sesak nafas. Petugas sudah memberikan pertolongan namun sore hari sesak napasnya kembali kumat. Terus tadi siang itu memang sempat mengeluh agak sesak napas. Kita obatin tadi siang, udah mulai membaik, udah mulai mau makan. Dan bahkan sudah mulai ngobrol-ngobrol dengan napi lain. Nah tadi sore dia mengeluh agak sakit. Baru tahu ke rumah sakit, meninggal. Jasad korban sempat disemayamkan di kamar mayat rumah sakit umum dan kini sudah dibawa keluarganya ke Palembang untuk dimakamkan. Dari Lampung Utara, Haryadi Haka melaporkan. Pemirsa Cekal akan segera kembali dengan informasi suami aniaya istri hingga patah tulang punggung. Informasinya setelah jeda pariwara berikut ini. Kehadiran mereka selalu ditunggu. Keseruan yang selalu mereka ciptakan di Lampung. Ini Lampung Yai. Setiap Sabtu dan Minggu pukul 15 waktu Indonesia Barat. Hanya di iNews TV Lampung. Inspiring and informative. Temani akhir pekan Anda dengan berita kriminal yang terjadi selama 1 pekan. Cekal akhir pekan setiap Sabtu hingga Minggu pukul 15.30 waktu Indonesia Barat. Hanya di iNews TV Lampung, inspiring and informative. Satu lagi, wadah keren bagi remaja yang ingin jadi host, ngetop, terkenal, dan yang pasti kreatif. Saksikan ALTV 16 setiap hari Sabtu dan Minggu pukul 16 waktu Indonesia Barat. Hanya di iNews TV Lampung, inspiring and informative. Ya, terima kasih Anda masih bersama Cekal, tayangan berita seputar hukum dan kriminal. Pemirsa, gara-gara tidak dibukakan pintu, seorang warga Tanjung Senang Barat Lampung menganiaya istrinya hingga babak belur. Bahkan korban mengalami retak tulang di bagian punggungnya. Tersangka kemudian dibekuk warga dan petugas setempat setelah ibu beranak satu ini menjerit minta tolong. Irawan, pelaku penganiayaan terhadap istrinya, Yuriska Widya, ini diamankan petugas Babin Kamtipmas Polsekta Kedaton dibantu Ketua RT setempat. Tersangka langsung digelandang petugas dari rumah kontrakannya di Jalan Ratu Dibala, Waikandis, Tanjung Senang. Irawan menganiaya istrinya karena tidak dibukakan pintu saat tersangka pulang ke rumahnya. Karena kesal, pria pengangguran ini langsung menganiaya istrinya yang sudah dinikahinya sejak 5 tahun lalu. Penganiayaan bermula tersangka menjambak rambut dan menyeret korban hingga jarak beberapa meter. Tidak hanya itu, Irawan juga mencekik leher korban dan membenturkan kepala istrinya ke lantai. Belum puas, tersangka juga menginjak-injak dada dan punggung ibu satu anak ini hingga tulang di bagian punggung mengalami retak. Oleh warga dan Babin Kamtipmas karena ada jeritan minta tolong dari istri pelaku yang dianiaya, yaitu dia dipukuli kepalanya, dipukuli mukanya, terus diinjek punggungnya sama lehernya, terakhir dia lehernya diinjek pakai lutut. Apa itu Bang? Dia marah karena alasan tidak boleh dibuka pintu ya, ya kan? Alasan tidak dibuka pintu karena selama ini dia sudah sering melakukan kekerasan terhadap istrinya, sudah sering dianiaya, warga sudah sering mendengar.
Kapolsek juga menjelaskan dari hasil penyidikan penganiayaan bukan baru pertama kali dilakukan tersangka, bahkan tak jarang menyiksa istrinya tanpa alasan yang jelas. Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, kini Irawan meringkuk di balik jeruji besi Polsek Takedaton. Lelaki berusia 28 tahun ini bakal dijerat Undang-Undang Kekerasan dalam Rumah Tangga dengan ancaman hukuman 5 tahun penjara. Dari Bandar Lampung, Ruslan AS melaporkan. Pemirsa, Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan Bandar Lampung sepanjang tahun 2014 menemukan sedikitnya 59 item makanan dengan kandungan zat berbahaya pada 175 item sampling jajanan anak sekolah. BPOM juga tengah melakukan uji sampling terhadap bakso yang terindikasi mengandung zat babi. Sejak awal Januari lalu, BPOM Bandar Lampung melakukan sidak makanan dan jajanan sekolah yang mengandung zat kimia berbahaya, baik untuk pewarnaan, aroma maupun kandungan pengawet pada makanan yang membahayakan bagi kesehatan. Salah satu item makanan yang dilakukan sampling oleh petugas Balai POM adalah bakso yang dicurigai berbahaya daging celeng. Untuk membuktikannya, petugas BPOM kini tengah melakukan uji laboratorium di Balai POM Aceh. Kepala BPOM Bandar Lampung, Sumaryanta, mengatakan sidak yang mereka lakukan berhasil mengidentifikasi 5 jenis makanan jenis bakso yang dicurigai mengandung zat babi dan kini tengah dilakukan uji laboratorium. Balai Besar POM Bandar Lampung juga menemukan masih banyak jajanan sekolah yang mengandung zat berbahaya seperti es doger, cilok, es dawet, tahu, daging, bakso jonggol, dan jajanan sekolah lainnya. Menurut Sumaryanta, larangan penggunaan bahan pewarna berbahaya telah tertuang dalam Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 239 Tahun 1985 tentang zat pewarna tertentu yang dinyatakan sebagai bahan berbahaya. Makanan, jajanan, terus dari dawet, dari tahu, dari daging, dari jenis-jenis pangan yang sering dijajankan di lingkungan sekolah. Dari 175 item itu, ternyata ada 59 yang tidak memenuhi syarat. Sumaryanta menghimbau agar para orang tua untuk selalu memberikan pengawasan terhadap jajanan anak di sekolah, seperti membekali anak rasa tentang makanan yang diasup anak pada saat sekolah. Dampak makanan mengandung zat berbahaya ini tidak saja berdampak terhadap gangguan pencernaan pada anak, namun juga dapat menimbulkan penyakit kanker, leukemia, ginjal, dan hati. Dari Bandar Lampung, Andres Alfandi melaporkan. Pemirsa, polisi sektor Pelabuhan Bakauheni Lampung Selatan mengamankan 6 unit sepeda motor yang diduga hasil kejahatan. Motor tersebut berasal dari Lampung Timur yang hendak dikirim ke Pulau Jawa. Informasi ini sekaligus menutup perjumpaan kita Percakal sore kali ini. Saya dan bersama kru yang bertugas undur diri. Selamat sore dan selamat melanjutkan aktivitas Anda kembali. 6 unit sepeda motor diamankan petugas dari tersangka Beni Siswanto, 21 tahun, di areal Dermaga 3 Pelabuhan Bakauheni. Selain sepeda motor, petugas juga menemukan 2 kunci letter T yang disimpan di dalam tas. Polisi juga menemukan kunci kontak sepeda motor dalam keadaan rusak. Penangkapan ini bermula polisi mengamankan 1 unit sepeda motor jenis Honda Beat putih orange yang tidak dilengkapi plat nomor kendaraan serta tidak dilengkapi dokumen yang sah. Setelah dilakukan pengembangan, polisi Bakauheni kembali menemukan 5 unit lagi sepeda motor yang terdiri dari motor Honda Beat dan Yamaha Fiction. Dari hasil pemeriksaan, warga dusun Karang Anom, Wawai Karya, Lampung Timur ini hendak membawa sepeda motor ke Pulau Jawa. Polisi menduga ke-6 sepeda motor ini merupakan hasil kejahatan yang hendak dijual di Pulau Jawa. Dari Lampung Selatan, Syahrudin melaporkan.